Sekarang gue lagi ada di rumah masa kecilnya Bung Hatta atau Museum Bung Hatta di Bukit Tinggi. Kalau kemarin kita udah berkunjung ke rumah pengasuhan Bung Karno di Bengkulu. Nah, ini video kelanjutannya, masih soal sejarah. Karena kebetulan nih, kalau gue suka banget belajar sejarah. Karena menurut gue, sejarah itu akan terus berulang. Bukit Tinggi dikenal sebagai kota wisata dengan keindahan alam dan sejarahnya. Namun, di balik keramaian kota ini terdapat sebuah rumah sederhana yang menyimpan kisah besar tentang lahirnya seorang tokoh bangsa. Rumah ini adalah museum rumah kelahiran Bung Hatta, tempat lahir Muhammad Hatta, proklamator sekaligus wakil presiden pertama Republik Indonesia. Muhammad Hatta lahir di rumah ini pada 12 Agustus 1902. Bangunan aslinya diperkirakan dibangun pada tahun 1860-an dan menjadi tempat Bung Hatta menghabiskan masa kecil hingga usia sekitar 11 tahun. Oke, kita coba masuk ke ruangan ini. Ruangan ini kamar ya. Sepertinya ini kamar tidur untuk keluarganya Bung Hatta. Oh, kamar tidurnya M. Saleh. Dan ini foto masa kecilnya. Sejak kecil, Bung Hatta tumbuh dalam lingkungan keluarga Minangkabau yang menanamkan nilai pendidikan, kejujuran, dan disiplin. Lingkungan inilah yang membentuk karakter Bung Hatta sebagai sosok sederhana, cerdas, dan berprinsip kuat. Ini foto Bung Hatta pada saat sudah pensiun dari wakil presiden. Seiring berjalannya waktu, bangunan asli rumah ini mengalami kerusakan dan akhirnya runtuh pada tahun 1960-an. Meski demikian, keinginan untuk melestarikan sejarah Bung Hatta tidak pernah hilang. Melalui kerjasama keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah, rumah ini dibangun kembali pada tahun 1994 hingga 1995 dengan bentuk yang disesuaikan dengan dokumentasi dan kenangan keluarga Bung Hatta. Nah, kalau untuk perabot rumah ini kayaknya bukan aslinya ya. Semuanya hasil pengadaan di tahun 1990 saat rumah ini baru dibangun. Pada 12 Agustus 1995, bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta, rumah ini diresmikan sebagai Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Sejak saat itu, museum ini menjadi salah satu pusat edukasi sejarah di kota Bukit Tinggi. Di dalam museum, pengunjung dapat melihat berbagai koleksi bersejarah, seperti foto-foto keluarga Bung Hatta, perabot rumah tangga, serta tata ruang rumah tradisional Minangkabau. Hatta Memorial Heritage. Nah, di sini tuh ada keterangan kalau nama Bung Hatta itu ternyata banyak ya untuk julukannya, kayak Bung Hatta Sang Proklamator, Bung Hatta Wakil Presiden RI, Bung Hatta Bapak Bangsa, Bung Hatta Bapak Koperasi, Bapak Demokrasi, dan lain-lain. Kalau kalian kesini bisa baca sendiri ya. Nah, di sini tuh di dalam rumahnya itu ada sumur ya. Jadi rumah itu bisa langsung mengakses sumur ini tanpa perlu capek-capek keluar rumah. Jadi dulu itu rumah-rumah mungkin kayak gini semua ya di daerah sini. Muhammad Hatta Datuk Suri Dirajo. Setiap ruangan menggambarkan kehidupan masyarakat pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Dari ruang tamu hingga kamar tidur, museum ini menghadirkan suasana sederhana yang mencerminkan kehidupan Bung Hatta semasa kecil. Museum ini bukan sekedar tempat wisata, tapi juga sarana pembelajaran sejarah. Dari rumah sederhana inilah lahir seorang tokoh besar yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kesederhanaan. Dan ini tuh apa ya, saya kurang tahu ya, ini mungkin tempat penyimpanan lumbung padinya ya kalau di zaman dulu. Nah, di zaman dulu itu masih banyak tuh lesung-lesung untuk menumbuk padi. Nah, seperti ini contohnya. Kalau ini tuh kamar dari Bung Hatta. Nah, kamar ini tuh deket banget dengan dapur. Jadi mirip dengan kamar saya di kampung, guys. Kamar saya tuh deket banget dengan dapur. Jadi kalau lapar tengah malam bisa langsung masuk ke dapur. Nah, ini dia dapurnya. Mungkin kayak gini ya dapur-dapur rumah-rumah pada abad ke-19 di daerah Minangkabau ini. Masih ada panci-panci tradisional dan pembakarannya masih menggunakan kayu. Dan ini ada tempat tidurnya juga. Mungkin habis masak gitu capek bisa tiduran dulu gitu. Nah, di belakang rumah ini ada kolam ikan.
Nah, kalau ini kamar mandinya. Jadi dari kamar Bung Hatta, kemudian dapur, kamar mandi. Nah, itu tuh sejajar gitu. Karena rumah-rumah zaman dulu itu kan emang kamar mandi atau toiletnya dibuat terpisah, kayak di kampung saya dulu. Nah, ini ada anak kecil lagi pegang sepeda, dan mungkin ini sepedanya ya. Sepeda ini tuh kalau yang saya baca itu di zamannya Bung Hatta sering keliling pakai sepeda ini di area Fordeko, nama lain dari Kota Bukit Tinggi saat itu. Nah, ini tempat delmannya. Jadi zaman itu Bung Hatta udah punya kuda, gengs. Ada kandang kudanya juga. Nah, ini ruang makannya, family dining table. Naik ke lantai 2, mari kita lihat ada apa aja. Di lantai 2 ini lebih ke family room ya, ruang keluarga gitu. Atau mungkin ruang pertemuan dan ruang santai. Ini juga ada kamar. Jadi di Minang itu, gengs, anak laki-laki itu dia nggak punya kamar gitu. Makanya kamar Bung Hatta itu dibuatin di deket dapur. Seharusnya itu Bung Hatta nggak dapet kamar. Karena kenapa anak laki-laki tidak dikasih kamar ya? Karena anak laki-laki itu di Minangkabau kebanyakan di sejarahnya itu disuruh tidurnya di musola gitu, di tempat ngaji mereka. Jadi mereka pulang itu cuma buat makan, mandi, nah, habis itu balik lagi ke musola untuk belajar ilmu agama gitu. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya mereka dewasa, akhirnya merantau. Jadi wajar sih kalau anak-anak Minangkabau, anak laki-laki ya, Minangkabau itu kebanyakan kalau sudah dewasa itu merantau. Nah, di lantai 2 ini ada semacam rooftop ya. Jadi bisa ngelihat view-nya jalan raya. Asik banget ya. Dari sini juga kelihatan Gunung Merapi kalau lagi cerah. Kalau sekarang kan lagi mendung jadi nggak kelihatan. Nah, ini kamar kakek dari Bung Hatta. Di kamar ini ada mesin jahit dan tempat tidurnya. Luas juga ya kamarnya. Jadi orang zaman dulu itu ibu-ibunya kebanyakan di rumah itu menjahit. Nah, bentar, ini Tabuk nih. Kemarin itu kan pas ke Bengkulu ada festival setiap bulan Muharram namanya Tabot. Nah, kalau di sini itu sebutannya Tabui di Sumatera Barat. Sama itu tradisinya dalam rangka menyambut bulan Muharram. Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta mengingatkan kita bahwa perjuangan besar berawal dari tempat yang sederhana. Dengan mengenal sejarah ini, kita diajak untuk menghargai jasa para pahlawan dan meneladani nilai-nilai luhur yang mereka wariskan untuk bangsa Indonesia. Gua Agus Salim pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.